Yang lalu kan kita sama-sama mengikuti acara yang Profesor Dutasim ya, Dutasim ya. Oke. Tapi pada saat itu kalau banyak yang bingung itu wajar karena bahasanya bahasa medical banget gitu. Jadi bahasa Mhm. kedokteran sekali. Jadi ngikutinya mungkin untuk yang tidak tahu awal awal ihwalnya jadi agak bingung, apalagi pakai bahasa Inggris gitu. Nah, hari ini saya coba bawakan dengan bahasa yang sederhana aja, sehingga semua bisa ngerti bahasa-bahasa untuk orang awam lah begitu. Tetapi apa namanya nanti kalau bertanya ya, kalau kalau terpaksa masuk lebih dalam kita akan masuk lebih dalam gitu. Nanti kalau pusing kan tinggal minum Subarasi, minum Utsukushi udah beres gitu. Jadi ini kan kalau diterangin secara detail nanti mereka cenderung bingung gitu. Jadi Oke. saya kasih dulu yang singkat bahasa awam. Nah, habis itu tolong dijadikan pegangan gitu. Kalau yang sudah merasa oke ya udah gitu. Kalau yang mau Yap. tahu lebih jauh bisa bertanya. Cuma nanti kalau kalau terpaksa menjelaskan secara medikal ya mungkin hasilnya nanti agak pusing ya. Karena banyak sih eh, teman-teman yang kalau tanya detail banget padahal juga nggak ngerti gitu. Terus tanyanya juga semakin dalam gitu. Nanti kalau disuruh orang yang tadi dijelasin apa juga nggak bisa gitu jadinya. Tapi kita Oke. coba lah. Kita Oke, oke. coba Nggak seberapa apa-apa. Kalau bisanya gitu, ya. Kita akan presentasi tentang platelet ya pada COVID-19. Apakah betul dapat dipergunakan dalam penanganan antiplatelet itu inti pembicaraannya. Nah, saya akan mulai awal yang sederhana aja menjelaskan tentang pembuluh darah yang normal ya. Jadi pembuluh darah yang normal kurang lebih tampaknya seperti ini. Jadi dindingnya mulus, nggak ada benjolan-benjolannya ya. Terus isinya macam-macam sel di dalam gitu. Ada eritrosit, trombosit, leukosit, pokoknya yang kalau kita periksa lab ada sit-sit-sit-sitnya gitu ya, yang periksa darah rutin itu. Terus juga ada uh, platelet itu nama lainnya trombosit ya. Nah, di pembuluh darah ini juga ada lapisan dalamnya itu sel yang namanya endotel. Jadi lapisan dalam dinding pembuluh darah itu pegang peranan penting sekali karena kalau ada kerusakan di sana, maka akan melepaskan zat-zat yang berpengaruh pada banyak hal. Dan pembuluh darah kita ini fungsinya jelas ya, bawa oksigen dan makanan ke seluruh tubuh, ke seluruh tempat di badan kita sehingga sel-sel yang lain bisa hidup. Karena itu vital sekali. Panjangnya itu 3 kali keliling bumi. Jadi kalau disambung semua menjadi satu, itu 3 kali keliling bumi. Nah, pembuluh darah jelas semakin baik, pasti fungsinya juga semakin baik. Maksudnya baik itu misalnya elastis gitu ya. Kalau elastis pada saat jantung pompa dia juga ikut bereaksi sehingga tensi itu selalu stabil dan bagus. Tetapi kalau kaku misalnya, maka pada saat jantung pompa ya tekanannya akan jadi tinggi sekali, setelah itu cepat hilang juga seperti itu ya. Jadi umpamakan seperti selang lah. Kalau elastis begitu dipompa dia akan melar sedikit lalu kempes sehingga tekanannya normal terus. Tapi kalau kaku begitu ditekan dia akan seluruhnya kekuatannya keluar gitu. Nah ini pembuluh darah normal. Habis itu uh, apa saja yang mempengaruhi pembuluh darah ini sehingga bisa normal atau tidak? Banyak hal ya. Jadi dari umur juga dan timbunan-timbunan kolesterol dan macam-macam. Nah, ini pembuluh darah sebelah kiri ini yang ada timbunan plaknya ya. Plak ini menyumbat dan ini bahaya karena apa? Karena kalau disumbat maka aliran darah menjadi lambat. Kalau aliran darah menjadi lambat, tentu saja yang ujung-ujung itu bisa tidak terima darah. Sel-sel dan organ-organ tubuh yang letaknya lebih ke arah ujungnya. Dan lalu terjadi kerusakan. Kalau terjadi kerusakan, akhirnya organ-organ tubuh yang rusak tadi juga tidak bisa melaksanakan fungsinya dengan baik. Misalnya fungsinya melepas hormon, otomatis hormonnya juga kurang dilepaskan. Sehingga akhirnya terjadi kerusakan yang semakin parah karena kerusakannya bukan hanya darah yang sedikit tadi, tetapi juga akibat dari organ-organ tubuh yang terima darah sedikit tadi akan mengalami kerusakan juga. Nah, proses ini yang sering terjadi bersama dengan tambahnya umur, ya, apalagi kalau pola makannya buruk, misalnya, maka akan terjadi timbunan-timbunan plak seperti ini. Nah, ini yang harus kita hindari dan menjaga agar pembuluh darah tetap sehat. Di dalam pembuluh darah yang sehat itu sebenarnya ada banyak sel macam-macam di sana. Nah, termasuk di dalamnya ada platelet ya.
kita lihat bahwa banyak orang kalau kolesterol takut sekali ya. Mereka bilang, wah kolesterol tinggi, udah khawatir banget gitu. Padahal kolesterol ada juga bagian dari kolesterol yang baik ada, kolesterol yang jahat ada ya. Yang sebenarnya yang utama adalah rasionya. Jadi bukan jumlah totalnya itu yang ditakuti, tetapi berapa yang baik, berapa yang jahat. Seperti kalau kita berkunjung ke satu mall, kalau banyak orang, nah itu hal positif apa hal negatif? Tergantung orangnya banyakkan baik atau banyakkan jahat. Kalau banyakkan baik berarti omset sedang tinggi, sedang laris mallnya, berarti tidak masalah. Tapi kalau banyakkan yang jahat, berarti terjadi penjarahan. Nah kurang lebih seperti itu. Karena itu orang berusaha menaikkan kolesterol yang baik. Biasanya seperti itu. Tetapi ternyata ada hal mengagetkan, ya 80% dari orang yang menderita kardio arteri disease, artinya yang tersumbat pembuluh darah jantungnya, ternyata kolesterol darahnya itu sama kadarnya gitu. Tetapi loh, banyak yang sama, 80% sama, tapi kenapa kok tidak berkembang gangguan pembuluh darah jantung pada orang-orang lain? Nah, jadi ternyata kolesterol ini bukan faktor utama yang menimbulkan gangguan sumbatan pada pembuluh darah jantung. Walaupun dia juga berperan. Nah, faktanya kita lihat bahwa tahun 2017-nya dikatakan penyebab kematian terbanyak itu di Indonesia itu adalah stroke yang pertama. Yang kedua, ya sumbatan pembuluh darah jantung. Jadi kita lihat bahwa ini penyebab kematian yang terbanyak yang harusnya diatasi, sementara orang-orang masih mikirnya keliru gitu ya. Jadi fokusnya ke kolesterol. Harusnya kita sekarang mencari tahu apa yang menimbulkan kematian banyak, dan ini di Indonesia tinggi sekali ya kematiannya dan semakin bertambah. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita harus mengenal apa itu trombosit. Trombosit atau platelet, ya itu nama lainnya, adalah satu sel yang bentuknya seperti cakram gitu, seperti piring, yang diproduksi di megakariosit ya. Oleh megakariosit nanti akan terlepaslah trombosit. Nah, trombosit itu 200.000 sampai 400.000 per milimeter kubik ya. Kalau di Indonesia 150.000 sampai 400.000. Umurnya 10 hari. Dan dia juga mempunyai banyak fungsi dalam homeostasis atau keseimbangan di dalam darah. Faktanya adalah platelet itu nama lainnya trombosit ya, umurnya 10 hari. Artinya apa? Kalau tiap hari berarti 10% lah kalau di rata-rata gitu, 10% yang berganti baru. Artinya menjadi trombosit baru dan 10% pun hilang ya karena mati. Dia tidak punya inti sel, tetapi dia mempunyai mRNA dan ribosom. Jadi ribosom ini diistilahkan dengan mesin protein ya. Jadi inilah nanti sebabnya kenapa kok bisa dimanfaatkan oleh virus untuk berkembang biak. Fungsinya platelet ini untuk penggumpalan darah terutama, terus untuk kekebalan tubuh ya. Lalu sayangnya juga dimanfaatkan oleh virus untuk replikasi atau memperbanyak diri. Nah, bagaimana kok virus bisa replikasi ya? Karena dia memanfaatkan mesin proteinnya trombosit. Kita lihat sekarang pada kondisi normal ya. Ini platelet ya. Jadi kalau terjadi luka di dalam pembuluh darah, nah sebenarnya mekanismenya cukup kompleks ya. Tapi kita sederhanakan, kalau jadi luka artinya darah akan keluar. Karena itu kita lihat ada perdarahan. Nah, lalu yang terjadi adalah platelet itu akan kena dinding pembuluh darah dan menjadi aktif ya, menjadi aktif sehingga dia lalu menginduksi produksi fibrin dan memanggil sel-sel yang lain sehingga berkumpul di sini. Akhirnya ini akan terjadi sumbatan sehingga perdarahan berhenti. Karena itu kita tidak kehabisan darah. Nah, ini sangat penting proses ini dalam tubuh kita. Kalau enggak, dengan luka yang tidak terlalu besar aja mungkin kita bisa kehabisan darah ya, karena terus-menerus terjadi. Ini adalah fungsi utamanya. Nah, kita lihat kalau normal aliran darahnya lancar. Dinding pembuluh darah licin ya. Kalau tidak normal, misalnya terjadi luka, maka ada beberapa hal yang keluar ya.
misalnya kolagen keluar, dan itu akan merangsang aktivasi atau pengaktifan platelet tadi atau trombosit tadi, sehingga akhirnya dia berkumpul ya dan lain sebagainya. Ini kondisi tidak normal ya, atau ada infeksi virus gitu. Maka VWF atau von Willebrand factor ini akan aktif sehingga akhirnya sama terjadi plateletnya diaktifkan lalu akhirnya platelet mengumpul. Nah, ini kalau kondisi yang patologis seperti pada pasien COVID yang terjadi berkumpul di mana-mana gitu. Dan berkumpulnya itu banyak sekali karena itu bisa menimbulkan kematian karena peristiwa ini. Nah, apa aja kondisi yang menyebabkan trombositnya hiperaktif ya? Kondisinya ini bisa dilihat di sini, bisa dibaca ya. Ada kencing manis, ada insulin resisten, kegemukan ya, usia juga ya, atau makannya kebanyakan, hidup yang nggak gerak-gerak gitu, artinya kurang olahraga ya, malas-malasan makan aja, polusi, terus stres ya, obat-obatan atau kontrasepsi, kanker, hipertensi, maka hal-hal ini akan menimbulkan trombosit atau platelet tadi menjadi hiperaktif. Ya. Nah, gangguan tadi ya kita lihat sama dengan tadi merokok dan sebagainya termasuk, lalu menimbulkan hiperaktivitas trombosit sehingga akhirnya terjadilah aterosklerosis, akhirnya menimbulkan penyakit jantung dan lain sebagainya. Lalu di pasaran itu ternyata ada obat yang menghambat agregasi trombosit ya. Itu bisa kita sering lihat dan mungkin anggota keluarga kita juga ada yang dikasih aspirin, clopidogrel, ticlodipin dan lain sebagainya ya. Nah, sebenarnya obat-obat ini seringkali diberikan oleh dokter bahkan disuruh minum seumur hidup gitu ya. Kadang-kadang juga pasien juga nggak banyak bertanya, nggak ngecek, dokternya juga kasih aja. Nah, kalau kelebihan apa? Bisa perdarahan ya. Misalnya di lutut tahu-tahu biru gitu ya. Karena konsumsi aspirin. Nah, itu sebenarnya tanda sudah terjadi perdarahan. Kalau perdarahannya di lutut mungkin belum masalah, tapi kalau perdarahan itu di otak tentu sama dengan stroke. Jadi ada resiko-resiko kalau konsumsi aspirin atau obat-obatan seperti itu yang yang menghambat kekentalan darah tadi. Lalu kita lihat aspirin ini efek sampingnya ada beberapa ya. Yang paling penting adalah seringkali terjadi perdarahan lambung karena aspirin ini sifatnya asam. Lalu terjadi juga seringkali terjadi penolakan, artinya resistance, artinya kebal terhadap aspirin. Jadi tidak berefek aspirinnya. Lalu tidak efektif ya aspirin itu untuk hal-hal tertentu. Nah, tidak efektif untuk apa ya? Untuk jalur yang trombin nanti akan dijelaskan ya di belakang sedikit. Kita termasuk masuk ke ranah yang agak medis sedikit. Lalu kita lihat ya bahwa belakangan ada isolasi ekstrak tomat yang dibandingkan dengan buah-buah lain ternyata punya kemampuan yang tinggi sekali untuk mengurangi agregasi trombosit atau berkumpulnya trombosit secara patologis tadi ya. Jadi ternyata wah efeknya kuat banget dibanding buah-buahan lain. Karena itu fokusnya sekarang pada tomat atau yang sudah dipatenkan ya diambil dari lendir biji tomat itu namanya fruit flow ya. Jadi ini sudah dengan cara tertentu. Jadi bukan hanya sekedar diambil lendirnya lalu dimakan begitu bukan, tapi ada cara-caranya untuk mengekstrak. Apa sih kelebihannya dibanding dengan obat aspirin tadi? Nah, kelebihannya adalah dia lebih canggih. Lebih canggih artinya menghambat lewat jalur adenosin difosfat itu lebih besar ya. Lewat jalur kolagen juga lebih besar hambatnya. Dari arachidonic acid lebih kecil, yang mana ini juga hal positif ya karena lebih kecil. Lalu dari jalur trombin juga lebih besar. Nah, saya terpaksa masuk sedikit medical dari sini supaya bisa ngerti ya. Tapi yang jelas lihat angka-angka ini bahwa semuanya lebih besar kecuali dari jalur arachidonic acid lebih kecil. Nah, ini diingat ya. Sekarang kita masuk lebih dalam. Jadi begini, aktivasi platelet tadi itu bisa dengan 4 jalur ya. 4 jalur itu jalur epinefrin, jalur kolagen, jalur trombin dan jalur adenosin difosfat. Kita lihat bahwa hal-hal ini nanti berpengaruh kepada arachidonic acid.
Nah, lalu arachidonic acid ini nanti akan pengaruh ke tromboksan A2 ya. Nah, di sini lalu akan pengaruh kepada aktivasi platelet tadi. Tetapi kita lihat bahwa aspirin itu bekerjanya di sini. Nah, sekarang satu persatu kita bahas. Epinefrin. Ini epinefrin ini apa? Kalau orang stres. Jadi kalau orang stres itu dirilis atau dilepaslah epinefrin. Karena itu ada beberapa teman dan teman-teman saya dari lab Prodias ini juga bertanya waktu itu, kok aneh katanya. Kami di lab itu karena selalu berhubungan dengan masyarakat, semuanya kena COVID. Tetapi yang terjadi ada 2 orang yang sangat takut sekali dengan COVID berlebihan. Yang lainnya biasa-biasa saja. Nah, yang biasa-biasa saja isolasi mandiri lalu sembuh biasa. Yang 2 ini jadi berat sekali sampai masuk rumah sakit. Nah, rupanya jalur ini yang dominan pada orang-orang tadi. Karena apa? Pada saat takut epinefrinnya akan tinggi sekali. Kalau epinefrin tinggi maka rangsangan terhadap arachidonic acid-nya akan besar sehingga tromboksan A2-nya juga banyak ya, tromboksan A2. Jadi akhirnya rangsangan terhadap platelet itu banyak. Nah, ini makanya orang-orang di grup isoman diberitahu oleh Pak Niko jangan stres, santai aja ya. Ini sebenarnya menurunkan potensi perangsangan arachidonic acid dari sana. Yang kedua, kolagen. Kolagen ini keluar dan aktif jalurnya kalau terjadi luka di pembuluh darah. Ya. Pada saat luka terjadi, maka kolagen keluar dan arachidonic acid juga terangsang ya, dan lanjut lagi ke bawah sama. Trombin ini melalui jalur, misalnya ada plak yang sudah robek ya dan lain sebagainya, terluka lagi, maka itu akan terjadi jalur ini aktif. Nah, adenosin difosfat atau ADP itu karena ada sel darah yang rusak ya, maka akan terjadi hal ini. Nah, aspirin itu stopnya di sini. Karena itu semuanya menurun aktivitasnya ya, sehingga akhirnya platelet agregasinya tidak terjadi. Tetapi yang terjadi adalah karena semuanya di stop, terjadi penurunan aktivitas platelet besar-besaran. Nah, padahal platelet ini sendiri dibutuhkan untuk istilahnya pertahanan tubuh kita ya, dibutuhkan untuk pertahanan tubuh kita. Jadi pengumpulan agregasi trombosit yang berlebihan itu bisa berkurang, tetapi tubuh kita nanti akan lebih khawatir lagi karena tidak banyak bisa melawan yang menyerang. Nah, yang lain lagi adalah bahwa aktivitas katakan dari trombin ya, ini ternyata kalau plak pecah segala macam, misalnya pada penderita yang kena serangan jantung, ternyata walaupun dihambat di sini, dia bisa berpengaruh langsung terhadap perangsangan platelet tanpa melalui jalur arachidonic acid. Karena itu rasanya percuma ya kalau diberikan aspirin pada saat ini. Nah, kita lihat studi klinisnya Fruit Flow. Efek antiplatelet terlihat dalam waktu 3 jam setelah konsumsi. Kalau aspirin lebih cepat ya. Lebih cepat, tetapi ini Fruit Flow 3 jam aja juga sudah berefek. Karena itu untuk kita mau bagus itu kita harus konsumsi sejak kita masih sehat. Jangan tunggu sakit dulu COVID, apalagi udah megap-megap baru mana subarasi, mana ucukusi ya, apalagi sudah hilang kesadaran ya, dikasih banyak-banyak juga. Itu kan namanya balapan dengan waktu. Masih kita sehat lah kita harusnya konsumsi untuk meningkatkan kadarnya di dalam darah sehingga efek-efek itu udah siap semua. Kalaupun kena nanti mungkin gejalanya lebih ringan, lebih cepat pulih karena sudah dipersiapkan dari sebelumnya. Tinggal ditambah aja takarannya pada saat kena. Bukan berarti kalau kita sudah konsumsi produk-produk ini lalu tidak bisa kena, bukan ya. Tetap bisa kena, tetapi tentu akan lebih mudah penanganannya dan juga dampaknya akan lebih ringan nanti. Nah, bagaimana dengan kasus-kasus yang kena lalu meninggal? Kebanyakan ada penyakit komorbid atau penyakit penyerta dan tidak ditangani dengan baik. Ini kita lihat pada kasus salah seorang leader tim semut ya. Karena gulanya pada hari keberapa itu? Sehari sebelum meninggal itu masih 387 dan tidak diatur sama sekali. Akhirnya sejak 1 hari sebelum meninggal sudah diatur, tetapi rupanya sudah terlambat. Jadi kita harus menangani itu dari jauh-jauh hari. Sekarang yang ada kencing manis, yang gaya hidupnya jelek,
diperbaikilah mulai sekarang. Takut berlebihan pada COVID itu juga nggak benar, ya. Kita nggak usah takut karena stres nanti juga tambah berakibat jelek ya. Tadi kita sudah lihat pada jalur epinefrin. Jadi yang benar kita berusaha mengatur gaya hidup kita, olahraga, makan kita, dan produk-produk AFC sehingga kita sudah lebih siap badannya jauh. Nah kalau hal ini sudah dilakukan pada saat terkena nanti efeknya pasti lebih ringan dan lebih cepat pulih. Jadi akan timbul kekebalan di tubuh. Nah ini yang diharapkan. Efek antiplatelet ini kelihatan keluar dari waktu 3 jam ya setelah konsumsi, dan setelah 18 jam itu sudah boleh dibilang efeknya udah hilang ya, menurun, udah hilang. Ini satu hal positif juga, nanti kita lihat di belakang. Produk ini mengagumkan sekali karena apa? Karena sudah mendapatkan persetujuan ya secara regulasi. Persetujuan secara regulasi dari European Food Safety Authority. Jadi seperti Balai POM-nya Eropa begitu, dan itu sudah diakui bahwa dia bisa membantu menjaga agregasi trombositnya sehingga tetap normal, sehingga berkontribusi terhadap aliran darah yang sehat. Kita lihat apa sih bedanya Fruit Flow dengan aspirin. Fruit Flow atau ekstrak tomat itu fungsi trombositnya ya hanya menurun 13-36%. Ingat trombosit tadi punya fungsi untuk pertahanan tubuh. Sedangkan kalau pakai aspirin itu turunnya bisa sampai 90%. Nah, kalau dia berfungsi untuk daya tahan tubuh dan memang bisa menurunkan agregasi trombosit, tetapi kalau fungsi yang lainnya juga turun, tentu akan berbahaya juga ya. Sedangkan kalau bisa menurunkan agregasi trombosit, sedangkan fungsi yang lainnya hanya turun sedikit sehingga tidak terlalu bermakna, nah tentu menarik karena ini bisa mengurangi banyak kefatalan pada penyakit tersebut. Lalu waktu pembekuan darahnya meningkat sedikit aja ya. Maksudnya itu begini, lebih lama bila terjadi perdarahan akan lebih lama sedikit, tetapi karena darah itu lebih encer ya. Nah kalau waktu pembekuan kalau minum aspirin itu tinggi sekali sampai 127%. Lalu yang responnya rendah hanya 2% dari populasi. Sedangkan responnya rendah di sini sampai 19%. Bahkan oleh Mr. Dutoroy dikatakan bahwa 30% ya, yang istilahnya yang yang resisten terhadap aspirin. Jadi kita lihat banyak hal positif di sini ya. Jadi tidak ada efek total pembekuannya yang memanjang ya, atau mean time-nya memanjang dan lain sebagainya, tidak ada. Nah, lalu dilakukanlah uji coba selama 24 jam ya. Dia lakukan uji coba dan hasilnya adalah ternyata memang bisa dengan mengonsumsi ekstrak tomat 150 mg, ternyata respon agregasi trombositnya selama 24 jam itu sudah berkurang. Nah, ini kelihatan dari penelitian bahwa memang berefek. Dan kemudian banyak sekali penelitian-penelitian lain yang mendukung ya. Kita lihat ini banyak sekali penelitian-penelitian lain yang mendukung. Jadi sudah benar-benar signifikan efeknya. Ya, ini kita lihat juga masih banyak yang mendukung. Jadi kesimpulannya, Fruit Flow itu sangat berguna. Karena apa? Karena menjaga sangat normal jadi kondisinya di dalam tubuh manusia, terutama di saat COVID seperti ini. Ya. Jadi penggunaan obat antiplatelet yang lain seperti aspirin, clopidogrel dan sebagainya itu bisa mengganggu fungsi dari trombosit tadi sehingga nanti pertahanan tubuhnya juga akan terganggu. Nah ini makanya lebih bagus Fruit Flow daripada aspirin. Kita lihat juga bahwa tadi waktunya untuk aspirin ya, kita lihat di sini. Nah ini dia 3 jam ya, lalu 18 jam sudah selesai fungsinya. Nah, 18 jam artinya gini, kalau orang sekarang minum obat untuk menghalangi agregasi trombosit, tiba-tiba dia perlu dioperasi. Maka tinggal ditunggu 18 jam, darah akan kembali ke posisi yang seperti sebelum minum Fruit Flow. Artinya sudah siap untuk dioperasi. Sedangkan kalau minum aspirin, karena dia efeknya harus menunggu bahwa untuk pergantian trombosit, jadi kalau mau normal lagi harus menunggu sampai 10 hari. Karena itu biasanya kalau orangnya mau dioperasi, kalau minum aspirin dibilang sama dokternya, tunggu ya 10 hari lagi baru operasi. Karena takutnya nanti kalau
tidak begitu nanti pembekuan darahnya siapa tahu terganggu. Jadi lebih praktis mempergunakan fluid flow karena cukup 18 jam sudah pasien sudah siap untuk dilakukan operasi dan lain sebagainya. Nah, banyak kelebihan fluid flow ini. Mungkin sambil ngobrol-ngobrol, kalau nanti tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjut lagi, saya tambahkan lagi sedikit. Jangan bingung seperti ini ya. Kita santai-santai ngobrol. Oke, enggak, saya kembalikan. Oke. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Mungkin ada yang mau tanya, teman-teman, ada yang masih belum jelas. Atau bingung juga, Oke. jangan-jangan nanti masih bingung juga gitu. Saya akan pelan-pelan dan terangkan lebih detail kalau memang ada yang bingung. Oke. Coba kita tunggu pertanyaan dari teman-teman deh. Nah ini. Sorry Pak, boleh ditambahin kesimpulannya lagi tidak? Oh ya, ada yang saya tambahkan sedikit ya sebelum pertanyaan, mungkin sambil menunggu pertanyaan. Kita lihat bahwa tadi penelitian-penelitian ini dilakukan pada ekstrak tomat dengan 150 mg ya. Penelitian-penelitian ini dilakukan pada tomat 150 mg. Artinya apa? Jadi kalau konsumsi subarasi itu kalau ingin efek yang diinginkan maksimal ya, itu harus 4-5 saset sehari untuk mendapatkan efek dari fluid flow yang maksimal. 4-5 saset sehari. Oke, nah ini udah mulai banyak pertanyaannya. Ini pertanyaan pertama dulu ya dok. Ya. Ini tenang kok, ini masih ada slide-nya kan dok. Ini belum selesai. Nanti ada contoh kasus nih kalau nggak salah tadi saya baca ya. Ini ada yang tanya dok. Jadi menurut penelitian dari Profesor Asim, bahwa kolesterol itu bukan satu-satunya bukan penentu utama untuk orang kena serangan jantung atau gimana? Betul. Jadi tadi kita bahas bahwa kolesterol itu bukan penentu utama. Karena apa? Karena kita lihat 80% orang yang punya kadar kolesterol darah yang sama, ternyata kok tidak terkena serangan jantung. Harusnya kan kalau penyebabnya utama adalah kolesterol, begitu kadarnya tinggi tertentu semuanya kena serangan jantung misalnya begitu. Tapi ternyata kenapa tidak? Nah, kita lihat juga pada penanganannya. Orang kalau kena serangan jantung lalu diberikan penanganan ya kadang-kadang sesuai dengan penyakitnya juga, ada yang dikasih obat kencing manis kalau dia kencing manis, ada yang dikasih obat-obat lain, tetapi mereka semuanya itu customize, artinya benar-benar diberikan sesuai dengan apa kondisinya, kebutuhannya. Sedangkan kita lihat kalau pada pasien yang mengalami gangguan pembuluh darah arteri itu pasti diberikan untuk penanganan platelet tadi. Jadi kita lihat bahwa ini saja sudah menunjukkan sebenarnya apa yang sangat berpengaruh dan penyebab utamanya. Karena selalu semuanya dikasih ya. Sekarang lihat ya, kalau orang serangan jantung apa segala macam sudah pasti aspirin atau clopidogrel itu sudah pasti diberikan terus-menerus gitu loh. Jadi sedangkan obat kolesterol sendiri ya kadang diberikan, kadang juga tidak, tergantung kalau dilihat kadar kolesterolnya bagaimana. Jadi kita lihat bahwa penyebab utama gumpalan tadi arahnya lebih ke arah bukan karena kolesterol. Kolesterol hanyalah salah satu faktor. Oke. Jadi mungkin lebih ke arah agregasi trombosit juga kali ya? Ya, lebih ke arah agregasi trombosit. Oke, kita next trombosit ini bisa. Nah, aspirin ini sendiri sebenarnya lebih tidak dianjurkan. Jadi kalau FDA Amerika atau masyarakat kardiologi Eropa itu sudah tidak setuju dengan dipergunakannya aspirin pada kasus-kasus seperti ini. Karena apa? Karena efek pada lambungnya keras. Artinya bikin mahnya itu ya.
Terus juga ada efek samping yang resisten tadi, jadi lumayan. Kalau Profesor Blutoro bilang kan sampai 30%. Kalau 30% tidak mempan itu lumayan ya. Jadi maka itu mereka menganjurkan lebih ke arah kalau kita sudah menemukan fluid flow ini, mungkin fluid flow ini sebagai salah satu alternatif yang terbaik di sini. Ini tadi ada pertanyaan. Nih dok, ada yang nanya lagi. Dok, selama ini kan kita tidak menyarankan subarasi pada pasien komorbid yang mengalami pendarahan. Tapi di sini terlihat cukup aman. Apa kata Karen coba? Jadi gini, intinya pertanyaannya, apakah boleh subarasi ini diberikan kalau misalkan ke pasien komorbid yang ada pendarahan? Nah, kalau misalkan boleh pun, takarannya normal seperti yang tadi dokter bilang, atau dikurangin, atau malah ditambahin, atau malah Oke, tadi memang kalau kita lihat diagram tadi, di sini ya, di sini kita lihat angka-angka. Ingat tadi diagram tadi ya, jalur ADP, jalur kolagen, jalur arachidonic acid dan jalur trombin ya, bahwa di sini tetap ada pengaruh, tetapi kecil sekali gitu ya, dibandingkan kalau diberikan aspirin. Nah, ini jalur ini ya, jadi dia tetap pengaruh dibandingkan kalau aspirin. Kalau aspirin kan semuanya di stop. Nah, kalau di penggunaan fluid flow itu sangat bisa dipergunakan walaupun dengan takaran mungkin yang tidak terlalu banyak ya, karena dia memang tidak menimbulkan stop menyeluruh seperti di aspirin. Jadi dilihat kebutuhannya. Oke. Nah, ini juga pembahasan yang tadi yang tentang mungkin sebelum operasi ya, Dok. Jadi kalau kita mau menjalankan prosedur operasi, harus tunggu 1-2 kali 24 jam untuk konsumsi subarasi dulu, atau ada waktu yang lebih baik, Dok? Oke, tadi kita lihat bahwa waktunya kan adalah 13 jam ya. 18 jam. Jadi 18 jam itu katakanlah 2 hari kalau kita mau aman, itu sudah pasiennya sudah bisa dioperasi. Kalau minum aspirin tentu butuh waktu lebih lama gitu, ya kan? Oke. Ini pertanyaannya beberapa ada yang udah dijawab di slide sih. Dokter mau lanjut lagi atau mau tunggu di sini? Tunggu ya, karena nanti kalau lanjut kita mungkin terlalu dalam. Artinya saya cuma menyederhanakan acara yang lalu itu sehingga bisa dipahami gitu. Artinya, oh ini loh fungsinya fluid flow ini, pembuluh darah yang normal bagaimana, pembuluh darah yang terlalu aktif bagaimana, kan itu yang intinya ya. Jadi kalau pembuluh darah normal di sini dia fungsinya bagus, yang terlalu aktif nanti apa sih yang terjadi ya? Mungkin yang terjadi bisa kita gambarkan seperti ini normal ya. Tapi kalau terlalu aktif seperti ini, nah di sini kalau sudah terjadi kasar begini, cenderung agregasi trombositnya berlebihan di sini. Nah ini yang dibilang nanti menimbulkan trombus. Trombus itu artinya nanti tertimbun semakin lama semakin banyak, lalu akhirnya menyumbat di pembuluh darahnya. Kalau terjadi trombus ini misalnya patah, lalu lepas, terhanyut. Nah ini bahaya juga, karena yang hanyut tadi berbentuk gumpalan itu nanti akan mengikuti aliran darah. Tentu saja aliran darah di arteri ini akan menuju lama-lama ke pembuluh darah yang kecil. Kalau terjadi gumpalan darah itu ketemu dengan pembuluh darah yang kecil, maka tersumbatlah pembuluh darah yang kecil itu. Kalau tersumbat total artinya tidak ada darah yang pergi ke ujung pembuluh darah. Nah, kalau tidak ada darah yang ke ujung pembuluh darah, yang akan terjadi adalah sel-sel di sana akan mati. Nah, ini yang kelihatan sekali kalau gumpalan ini lalu menuju pembuluh darah kecil yang di otak misalnya. Maka terjadi stroke. Kenapa? Orang kan sering bilang, loh, nggak ada apa-apa kok tiba-tiba stroke. Ya inilah salah satu penyebabnya gitu. Kan seringkali, oh nggak ada apa-apa. Ya kalau ada peringatan kan beda ya.
Namanya bukan stroke namanya gitu. Lalu kadang-kadang juga kok serangan jantung tiba-tiba? Ya ini karena trombus ini lepas. Lalu istilahnya emboli. Jadi yang disilakan dengan emboli adalah tadi gumpalan itu lepas ya. Jadi embolus lalu dia akan menyumbat ke pembuluh darah yang lebih kecil. Nah, sebenarnya faktor-faktor ini kompleks sekali karena apa? Karena endotel ini bisa rusak karena banyak hal. Ya, tadi lifestyle ya, merokok itu benar-benar mengganggu ya. Dan juga misalnya ada gangguan imun ya, gangguan imun karena orang-orang yang meninggal dari COVID itu kemudian terlihat pada saat diotopsi kok ternyata memang sebagian besar itu terjadi gumpalan yang menyumbat, gumpalan dari platelet yang menyumbat di mana-mana di seluruh pembuluh darahnya. Itu yang terjadi. Jadi inilah penyebab kematiannya. Ini pada pasien COVID ya. Lalu gimana dong kalau kita bisa menghalangi aktivitas platelet yang berlebihan? Ya kalau ini bisa dihalangi, sebenarnya gejala-gejala COVID ya biarin aja gitu. Mungkin hilang penciuman ya, lalu juga ngilu di sana atau demam di sini, itu nggak ada masalah karena tidak fatal. Yang menimbulkan kefatalan itu kan ini penggumpalan atau agregasi trombosit ya, penggumpalan platelet yang berlebihan. Ini yang akhirnya ke seluruh pembuluh darah, ke organ-organ tubuh, lalu nyumbat di sana sini. Inilah yang kemudian menimbulkan kematian pada penderita-penderita COVID. Nah, jadi pada COVID ini sekarang karena lagi tren banget, sangat penting untuk menjaga agar agregasi platelet yang berlebihan ini tidak terjadi. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat platelet sendiri ini lucu juga karena di dalam area COVID ini dia punya beberapa fungsi. Ya, yang pertama dia sendiri sebagai tempat berkembang biaknya virus. Karena apa? Karena tadi dia punya mesin protein ya. Mesin protein itu akan dimanfaatkan oleh virus, virus akan masuk ke sana lalu mengubah sel itu sehingga nanti produksi, tapi yang diproduksi adalah virus-virus yang banyak sekali. Jadi istilahnya replikasi atau pertambahan virus itu terjadi gara-gara dia memanfaatkan platelet ini. Itu satu. Tetapi platelet ini sendiri juga sangat berguna untuk melawan infeksi virus itu ya. Karena apa? Karena dia punya banyak fungsi. Jadi dia bisa melepaskan platelet faktor misalnya yang akan memanggil sel-sel pertahanan tubuh yang lain untuk bareng-bareng nyerang virusnya ya. Dan banyak cara lagi yang secara kedokteran nanti mungkin kalau kita ngobrol terlalu dalam, misalnya lewat imunoglobulin C, dia punya sistem kekebalan yang spesifik untuk virus. Nah ini yang orang-orang tunggu kan, bahwa kalau sudah kena, makanya kok gini, sudah kena COVID, kebal nggak? Ya kebal terhadap apa? Terhadap COVID yang itu. Kalau COVID yang varian yang lain, bagaimana? Ya belum kebal karena apa? Imunoglobulin C-nya belum terbentuk untuk yang lain tadi. Gitu. Jadi ada yang spesifik pertahanan tubuh itu, ada yang bersifat umum. Nah, ini semua dimiliki fungsinya oleh platelet tadi. Kalau platelet error, terjadi aktivasi yang berlebihan, apa yang terjadi? Pada saat error seperti ini, ya, dia berkumpul berlebihan, maka platelet akan diproduksi lebih. Tetapi pada saat nanti tubuh mengetahui ada produksi yang berlebihan banget, malah lewat jalur neurodeminase akan di stop produksinya. Jadi akhirnya malah terjadi kekurangan platelet ya. Kalau diperiksa di darah kurang platelet karena apa? Karena plateletnya ngumpul di tempat-tempat tertentu sementara produksinya berkurang. Nah, makanya kok terjadi malah kalau dicek secara lab trombositnya rendah. Padahal katanya terjadi gumpalan trombosit yang berlebihan. Nah, maka hal itu terjadi di sini gitu. Jadi pada pasien COVID ini cukup unik ya. Nah, sebenarnya kalau kita tidak stres dan kita sudah mempersiapkan diri dari awal, konsumsi usukusi, karena kan ada NK selnya, natural killer cell yang memang terbukti efektif ya lawan virus, jamur, bahkan untuk kanker pun kita sudah lihat kemampuannya sesuai dengan teori-teori yang ada, artinya dari penelitiannya. Jadi
itu kalau dikonsumsi awal tentu pertahanan tubuh kita sudah lebih siap. Lalu Subarasi juga dikonsumsi awal kadarnya mungkin sudah yakin bahwa tidak terjadi agregasi platelet yang berlebihan terjadi. Karena ini kayak bola salju, begitu terjadi sedikit akan langsung hal ini pun akan merusak dinding pembuluh darah lagi, akhirnya dinding pembuluh darah yang rusak akan melepaskan tadi von Willebrand faktor dan sebagainya, akan terjadi lagi timbunan lebih banyak lagi seperti itu. Nah, kalau dari awal kita cegah itu jauh lebih sederhana daripada nanti sudah gumpal-gumpal baru kita bongkar. Nah, sering kan terjadi pertanyaan nih, terus kenapa kok yang diukur D-dimer gitu ya? Orang-orang takut banget nih kalau D-dimernya tinggi gimana gitu. Kalau D-dimernya rendah katanya bagus, D-dimer tinggi nggak bagus. Nah, sebenarnya apa sih D-dimer ini gitu? D-dimer ini sebenarnya bagian satu struktur protein yang dilepaskan kalau gumpalan-gumpalan ini mulai hancur. Jadi dari fibrin itu mulai hancur, dia akan terukur. Nah, karena itu kalau banyak gumpalannya otomatis D-dimernya juga terjadi tinggi. Kalau sudah menurun, otomatis D-dimernya mulai menurun. Karena itulah dia dijadikan salah satu faktor pada pasien COVID untuk mengukur bagaimana kedahsyatan peristiwa gumpalan ini terurai, terbentuk, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dijadikan patokan, makanya D-dimer itu diperiksa. Oke. Lalu ada satu hal lagi. Fruit Flow itu kan bisa menurunkan tekanan darah. Ya, itu pakai dengan cara menghambat dengan cara ACE inhibitor ya. ACE itu angiotensin converting enzyme. Itu istilah lah gitu ya. Biar nggak bingung terima aja ACE gitu. Nah, ACE inhibitor banyak orang tanya selalu gini. Kalau nanti tekanan darahnya normal jadi rendah, dok gitu. Hal itu tidak terjadi. Karena apa? Karena ada sistem baru reseptor yang akan mengukur ya tekanannya berapa. Kalau sudah normal kita nggak usah takut. Tapi kalau tekanan darahnya tinggi, dia bisa dihambat, bisa diturunkan tekanan darahnya. Nah, ini bagusnya juga kita konsumsi Subarasi. Makanya banyak testimoni kan yang tekanan darahnya tinggi tiba-tiba jadi baik gitu ya. Daripada minum obat lebih baik minum hal-hal yang alami begini lalu bisa nyaman dan lebih baik lagi untuk seluruh tubuh. Karena tekanan darah tinggi tadi juga merusak endotel, lapisan pembuluh darah itu. Dan kalau lapisan endotel ini rusak, ya sudah terjadi koagulasi trombosit juga seperti yang kita cerita tadi. Nah, karena itu kita perlu sekali pada masa COVID ini benar-benar menjaga tubuh kita dari seluruh aspek. Karena kalau seluruh aspeknya baik, ya kena cuma tinggal menunggu kekebalan tubuh mengalahkan virusnya selesai. Tetapi kalau jelek, nah ini yang ditakutkan, faktor ini, faktor pengumpalan berlebihan ini yang paling ditakuti. Kalau ini terjadi, dia langsung ya, jadi ada istilah cytokine storm gitu ya, ya itu langsung sel-sel radangnya itu langsung bergejolak sehingga timbul hal seperti ini berlebihan di mana-mana, akhirnya timbul kematian karena menimbun di mana-mana. Itu. Jadi nomor satu pencegahan, lalu ya kalau kita sudah mencegah ya sudah, sepertinya juga sebagian besar orang nanti pada akhirnya akan kena juga COVID. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menjaga sebelum kena. Sehingga pada saat kena pun kita tinggal pakai produk lebih banyak, ya produk-produk yang sudah ada patennya seperti milik AFC, maka kita akan sudah relatif aman. Artinya sudah berusaha maksimal lah ya. Kalau ada faktor komorbid juga, komorbid kan banyak juga yang bisa terbantu pakai produk-produk AFC. Jadi mungkin kita akan jauh lebih aman daripada orang yang tidak konsumsi produk atau produk-produk yang lain yang belum pasti cara kerjanya ya. Memang sepertinya sebagian besar populasi nanti pasti akan kena COVID. Karena susah, penyebarannya kan susah diatasi. Dan nanti ada mutasi lagi, ya mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan sekarang habis ini berhenti, dunia kembali normal. Kita juga ada pingin nih jalan-jalan lagi seperti dulu gitu. Tapi pada saat kita sudah siap segalanya, nah chance untuk sembuhnya, chance untuk tanpa gejala itu pasti lebih besar. Jadi lindungi keluarga ya. Dok, mau tanya kenapa walaupun udah negatif, tetapi masih bisa meninggal kalau kena COVID? Apakah trombositnya ngerusak? Apa trombositnya rusak di pembuluh darah atau seperti apa? Jadi gini loh, mungkin ini saya rangkum ya dok. Saya dari tadi banyak dapat pertanyaan gitu. Ada yang tanya gini,
kalau misalkan amit-amitnya saya kena COVID nih dok ya, saya COVID, terus 3 atau 4 hari kemudian saya tes PCR, saya udah negatif. Ya. Nah, saya udah negatif, tapi saya malah jadi kayak ada ada apa ya, dibilang gangguan juga bukan gangguan sih, lebih ke arah tetap lemas, tetap tetap terus ini apa? Ada gejala sisa gitu Ya, istilahnya. basian dok, apa sisa? Bilangnya sisa, gejala-gejala tersisa. Nah, itu apa emang itu harus terjadi atau emang ada yang masih yang salah dengan tubuh kita, dok? Ya, sebenarnya pada saat terjadi seperti tadi kerusakan-kerusakan di seluruh pembuluh darah ini tentu pulihnya butuh waktu. Ya, kita lihat tadi bahwa kenapa orang sudah negatif tapi Hmm, lalu meninggal. Ya kalau tadi pas trombusnya lepas, ya kan, pas trombusnya lepas lalu hanyut, jadi emboli lalu emboli di jantung ya meninggal pada saat itu. Walaupun misalnya COVID-nya sudah negatif, ya tapi kan sisa-sisanya artinya dari tadinya ini trombosit-trombosit yang menggumpal di mana-mana ini kan tidak bisa hilang seketika. Kalau ada satu yang besar lalu lepas dan pergi ke jantung atau ke otak, terjadi stroke atau jantung, ya pasien bisa saja meninggal. Itu salah satu contohnya. Kedua, kenapa kok orang memantaunya pakai mengukur D-dimer gitu? hmm, Justru karena itu. Jadi pembongkaran itu oh, sudah sembuh kok, sudah negatif kok, tapi D-dimer saya masih tinggi. Ya karena masih pembongkarannya besar-besaran. Ini kan yang sudah tertimbun tadi nanti akan dibongkar pelan-pelan kan. oke. Kalau pembongkarannya masih besar-besaran ya D-dimernya masih tinggi, artinya masih beresiko tinggi. Karena bongkarnya itu kan nggak bisa kita tentukan, nggak bisa kita suruh, dari luar aja semua ya. Gitu. Dia seperti air menggerus menggerus tanah gitu lah ya. Kalau dia mau gerus di titik sini, nanti tiba-tiba titik ini lebih dulu putus daripada yang di luar ini larut, ya sudah terjadilah dia gumpalan yang berenang gitu di dalam pembuluh darah. Nah kalau gumpalan berenang ini berenangnya ke pembuluh darah kecil yang vital, lalu nyumbat di sana, terjadilah kematian. Jadi untuk badan pulih itu butuh waktu lama. Kenapa kok masih lemas, pegel-pegel? Ya kalau ini tadi sumbatannya di pembuluh darah yang ke arah kaki misalnya, lalu kakinya masih kurang darah sedikit, ya otomatis hal-hal seperti itu masih terasa. Atau ke organ-organ tubuh lain yang memproduksi hormon, lalu hormonnya jadi berkurang karena darah yang diterima juga nggak cukup, ya otomatis eh, kekurangan produksi hormon tadi juga masih berpengaruh gitu. Jadi untuk menunggu pulih benar memang butuh waktu penyembuhan dan itu sebaiknya produk apa terus dikonsumsi ya. Juga selama ini kan kita kalau COVID itu pakai utsukushi yang banyak gitu. Lalu subarasinya sedikit, tapi dengan adanya pengetahuan ini mungkin ada baiknya juga subarasi itu ditambah dari awal. Karena nanti ujung-ujung ke belakangnya kan nanti yang paling paling ditakuti dan paling menyebabkan kematian adalah hal ini. Hmm. Apalagi kalau sudah berat ya pasiennya. Mungkin subarasi ini juga memegang peranan yang sangat penting sekali. Nah, pemulihan itu berapa lama? Tiap orang tentu saja beda-beda karena badan orang tiap orang beda-beda, kerusakan yang terjadi juga beda-beda. Reaksi imunologisnya juga berbeda-beda. Jadi reaksi ini berantai ya, nanti stop pun ya dia tidak stop langsung total 100% gitu. Tapi pelan-pelan menurun. Lalu sisa-sisanya yang rusak itu pelan-pelan dibersihkan. Nanti kalau sudah bersih lagi semua, baru orang kembali menjadi normal. Mungkin itu penjelasan. Selama ini kan kita edukasi ya, kita dapat edukasi dan kita mengedukasi juga kalau misalkan kita konsumsi subarasi pada pasien yang punya gangguan-gangguan kesehatan tertentu, suruh obatnya tuh jangan diberhentiin gitu ya dok. Ya, Jadi tetap tetap dikonsumsi obat dokter dan tetap konsumsi produk kita juga. Nah, ini ada yang tanya, apakah kalau misalkan saya dapat obat dokternya ini aspirin, Copidogrel, dan CPG, apakah masih tetap harus saya harus konsumsi yang mana nih dok? Maksudnya apakah tetap harus dua-duanya nggak masalah, sama subarasi pun, atau misalkan salah satu jenisnya aja atau gimana dok? oke. Jadi yang pertama kita konsumsi dua-dua. Karena Hmm. apa? Kalau awalnya apalagi sudah minum obat ya, aspirin kan lebih cepat itu untuk menimbulkan efek. Tetap dalam waktu 20 menit, 30 menit dia sudah menimbulkan efek penghambatan trombosit ya. Nah, Yes. kalau di ini kan mana tadi ya? Kalau di produk, nah
ini kan 3 jam setelah konsumsi ya, baru ada perbedaan yang signifikan. Tentu waktu itu waktu itu penting. Nah, setelah itu kita lihat ya bahwa kalau kita mau efektif karena umurnya 18 jam, kalau mau efektif kita harus sering konsumsi subarasinya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi nggak bisa kalau diberikan sekali sehari. Karena jelas 18 jam sudah kembali ke fungsi dasar. Kita nggak ingin dia kembali ke dasar ya. Kalaupun dia menurun, kita ingin dia meningkat lagi, turun, meningkat, tapi di batas atas. Karena itu kalau diberikan 3 kali sehari tentu lebih ideal ya, per 8 jam diberikan. Nah, tetapi pada saat nanti sudah fungsi subarasi ini baik ya, karena saya beberapa pasien bilang, oh beberapa downline juga tanya ya, fungsi kekentalan darahnya segala macam, trombositnya semua sudah normal gitu. Lalu bagaimana? Ya kalau saran saya yang dihentikan adalah obatnya. Karena bagaimanapun obat itu kan ada efek samping seperti tadi kita lihat untuk lambung, lalu juga apa namanya tidak selalu efektif ya. Malah kalau Profesor Butoroy bilang pada 30% populasi tidak efektif. Nah, kalau kita barengi dengan subarasi, tentu populasi yang begini akan sangat diuntungkan sekali. Karena apa? Karena harusnya tidak ada efeknya apa-apa, aspirinnya tetapi jadi berefek subarasinya, lalu dia fruit flow-nya berefek. Nah, dia bisa mendapatkan efeknya. Tetapi pada saat yang minum aspirin berefek pun, kalau memang efek itu sudah bisa digantikan dengan subarasi, saran saya adalah kembali ke subarasi. Karena pertama ada fruit flow-nya, lalu subarasi kan juga mengandung banyak hal lain ya, untuk regenerasi sel dan lain sebagainya, mengandung SOP dan lain sebagainya, tentu akan lebih positif bagi orang-orang yang sakit. Dan kita lihat juga pada kenyataannya di lapangan kan testimoni-testimoni banyak yang luar biasa ya. Jadi kurangilah obat pada saat yang dibutuhkan, sehingga nantinya kalau perlu ya pakai produk-produk ini aja gitu. Kan lebih banyak keuntungannya. Tadi kita udah bahas ya masalah ini ya. Jadi fungsi trombosit ini juga penting karena gini, kalau pertahanan tubuh kita terhambat, ya tentu nanti masalah gitu. Kan kalau kita ada penyakit lain datang, kita jadi rendah daya tahan tubuhnya, imunitasnya. Sedangkan kalau pakai tomat kan hal ini tidak terjadi ya. Artinya minimal sekali. Jadi kalau yang minimal ini boleh dikatakan tidak terjadi ya. Nah, karena itu oke lah ya, trombositnya masih bisa berfungsi bagus. Katakan kalau terganggu 13% atau 36% lah, ya masih oke lah, masih 60 sekian persen atau bahkan 80 sekian persen ya, berfungsi pertahanan tubuhnya. Tapi kalau ini bayangkan kalau sampai tercapai 90%, berarti cuma 10% pertahanan tubuhnya, tentu ada resiko yang tinggi. Karena itu lebih baik konsumsi fruit flow daripada konsumsi aspirin. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu begini, ya tentunya kalau awal kita konsumsi dua-dua oke, tetapi segera begitu kondisi oke, normal, stoplah konsumsi aspirinnya secara bertahap ya, sehingga kita bisa terus monitor tetap dalam kondisi normal. Dok, tadi kan ada dibahas nih, kita harus konsumsinya itu yang efektif per harinya itu berapa? Tadi kan kita bilang 4-5 saset per hari ya, Dok? Ya. 4-5 saset subarasi itu untuk konteks orang yang pasien yang terkena COVID atau orang yang hanya mencegah kayak saya nih, kayak kita hanya untuk mencegah dan biar nggak agregasi trombosit yang meningkatkan risiko COVID atau yang apa gitu, baru saya konsumsi 4-5 saset. Sebenarnya lebih juga nggak masalah kan, Dok? Ya, lebih sih nggak masalah. Kan yang masalah kalau kekurangan. Ya sebenarnya kalau kita mau ngomong ideal gitu, artinya gini, perlindungan yang maksimal kita dapatkan ya harus 4-5 saset, walaupun kita belum terkena COVID. Itu kalau kita bicara masalah faktor pembekuan kita 100% normal gitu ya. Nah, masalahnya kemudian kan ada yang bilang, waduh dok, kalau gini nih berat di kantong nih, misalnya begitu. Ya jalankan bisnisnya, kita jawabnya kan gitu biasanya. Tapi oke lah, tidak jalankan bisnisnya ya, aturlah gitu loh. Paling tidak konsumsinya jangan cuma 1 saset per hari gitu ya. Kalau 1 saset per hari atau 2 saset ya mungkin masih kurang untuk mencapai efek ini. Walaupun sudah mulai terjadi perbaikan juga kan gitu. Nah jadi kalau kita lihat bahwa ini butuh 150 miligram ya, dalam sehari saja sudah berespon. Nah
kembali kepada kita masing-masing. Menurut saya sih ya terbaik memang kita jaga selalu kita punya tubuh dalam kondisi puncak pada saat COVID begini. Tapi kalaupun tidak mampu, ya mungkin 3 saset per hari atau 2 saset per hari itu sudah bisa, tetapi tentu tidak maksimal seperti ini hasilnya. Artinya apa? Begitu ada gejala ya harus sudah siap-siap untuk menaikkan takarannya. Nah, kalau bagi yang beruntung yang bisa terus-menerus konsumsi 5 saset, 4 saset per hari, ya tentu sudah paling ideal kondisinya karena terus-menerus badan dalam kondisi siap. Sehingga kalau terjadi virus tadi menyerang, ya lalu pengaruh ke sitokin, pengaruh ke endotel rusak dan lain sebagainya, untuk sampai terjadi agregasi trombosit itu minimal sekali. Ingat bahwa kebanyakan pasien COVID awal-awalnya tidak tahu kalau dia COVID. Itu ya kan banyak ya. Tadi saya barusan juga bicara sama salah seorang leader saya. Ternyata dia udah kena dari di Jakarta udah kena gitu. Duh, tahu nggak? Nggak tahu gitu. Karena ya ada rasa sesak sedikit ya. Untungnya hilang gitu. Tapi artinya kebanyakan orang tidak tahu proses itu sudah terjadi. Dan hati-hati ya, saya lihat pada beberapa kasus yang saya tahu secara langsung, sepertinya sesak pada COVID ini bisa tiba-tiba gitu loh. Artinya bisa orang itu tidak sesak, terus tiba-tiba sesak sekali, lalu meninggal gitu. Jadi banyak orang meremehkan karena apa? Oh saya masih belum sesak kok. Saya lihat nih pada 2 orang yang saya kontak langsung. Yang satunya sehari sebelum meninggal bicaranya benar-benar lancar, lantang ya. Oh kok bisa begitu gitu. Oh, saya semangat, Dok ya. Ternyata subuhnya sudah meninggal. Itu malam hari saya komunikasi, subuhnya sudah meninggal. Yang satu lagi masih oke, tapi saya sudah curiga dengar napasnya tersengal-sengal, saya suruh cari rumah sakit. Di rumah sakit tiba-tiba jadi berat sekali sehingga saya pikir wah UGD penuh ya. Bahaya sekali nih, UGD penuh dan rumah sakit tidak bisa menerima. Jadi bagi teman-teman ada baiknya produk ini benar-benar diperhatikan, dikonsumsi. Karena pada saat terjadi sesuatu, banyak sekarang yang tidak bisa menolong. Saya mencoba bantu menolong teman itu sampai calling ke 3 rumah sakit, 3-tiganya bilang, enggak. Kami semua mengalami kondisi seperti itu, malah UGD pun orang ngantri. Gas kami pun cukup sampai jam 10 ya. Ini saya telepon dokter kita juga yang sering isi acara ya. Dia bilang, ini jam 10 ya sudah habis oksigennya. Terus gimana ya? Saya juga nggak tahu nih, lagi bingung juga dok, lagi pusing gitu. Nah, dalam kondisi begini ini, kalau kita minum produk seperti ini, lalu tidak terjadi sesuatu yang berat, karena agregasi trombosit berlebihan tidak terjadi ya. Lalu peradangan di paru-paru berkurang, apa segala macam, tentu akan sangat membantu karena kita tidak sampai fase yang sampai butuh mati-matian oksigen gitu loh. Kasus yang saya bilang malam sesak, subuhnya meninggal itu akhirnya ditolak di rumah sakit walaupun kandungan oksigennya 78. Artinya sudah sangat rendah. Karena rumah sakit memang sudah tidak mampu lagi. Nah, karena itu sangat penting perlindungan ini di saat-saat seperti ini. Dan dia sangat plong nafasnya sehingga bicaranya sangat baik, subuhnya meninggal. Yang satu lagi masih sangat baik, saya suruh ke rumah sakit, di rumah sakit tiba-tiba sesak sekali sampai saya pikir, wah ini bakal meninggal di tempat pakai rumah sakit ini. Untung kemudian ternyata plong lagi tiba-tiba gitu. Jadi berapa saat kemudian ya setengah jam mungkin ngobrol sama saya lagi sudah biasa lagi. Saya sampai heran loh, kok begini? Apa yang kamu lakukan? Ya nggak ada, dia bilang ya saya di mobil dari tadi. Jadi ingat membaik memburuknya pernapasan itu bisa cepat sekali gitu. Karena itu hati-hati juga, nggak usah takut berlebihan juga, tapi ya jaga-jaga dengan produk seperti ini. Dan jangan tenang kalau merasa wah napasnya masih sesek ringan kok gitu ya. Lalu merasa tenang, itu sudah harus pakai produk yang banyak pada saat napas masih terganggu ringan, itu sudah produknya harus cukup. Karena kan proses ini seperti tadi ditanyakan, kita berkurangnya pun pelan-pelan, ya kan? Mulainya pun pelan-pelan tapi tidak terasa. Tiba-tiba terasa tuh setelah dia cukup menimbulkan gangguan secara klinis kan. Jadi itu harus hati-hati. Kadang-kadang proses sudah berjalan, sudah 80% kita masih belum waspada. Begitu 100 prosesnya sudah parah itu. Oke. Nih dok, dari tadi kan kita ngomongin kalau misalkan kena COVID atau misalkan kita masih udah sesek, kita harus lebih banyak lagi dok. Ini pas tadi ada yang tanya dan katanya mungkin banyak member-member juga di luar sana yang mau bantu orang lain ya dengan produk kita, tapi takutnya kalau misalkan ngomong iya konsumsi banyak aja nggak apa-apa. Ini kan
apa ya, takutnya kenapa-napa gitu loh dok kalau konsumsi banyak. Coba mungkin ada nggak di sini dok statement dari dokter kenapa konsumsi banyak itu kalau produk kita nggak apa-apa dan ya aman-aman aja gitu loh. Misalkan kayak contoh kita kan udah tahu ya ada video di Instagram yang kemarin Niko juga bikin dan apa langsung minum sekaligus 10 ya kalau nggak salah ya. Nah itu maksudnya boleh nggak sih dok dijelasin kenapa kok boleh sih konsumsi kayak begitu banyak-banyak? Emang ini apa sih? Ini bukan obat jelas, tapi ini apa sih? Kenapa kita boleh konsumsi banyak dan yang ada badan kita sehat, bukan yang malah kenapa-napa, bukan malah OD atau bukan malah apa gitu loh dok. Ya, memang waktu Niko konsumsi 10 langsung heboh semua ya. Padahal hebohnya banyak yang gini nih. Sultan banget katanya 10 saset itu berapa harganya karena memang bagi sebagian orang minum 10 kalau per hari, kalau tiap hari wah bangkrut nih katanya gitu. Ya, makanya jalankan bisnisnya ya. Kalau yang sudah berjalan bisnisnya tentu tidak peduli kalau minum 10 saset per hari gitu. Nah, sebenarnya kita kan bukan obat, hanya makanan kesehatan. Tentu tidak ada masalah ya kalau kebanyakan gimana ya, kalau kebanyakan sekali gitu ya, kalau minum 1 dream gimana ya, pastilah mules dan sama kayak kita minum air aja 1 dream juga ada efeknya kan gitu. Ini cuma makanan kesehatan gitu ya, jadi makanan minuman seperti itulah gitu. Saya makan ayam Kentucky 30 lalu muntah-muntah ya namanya 30 gitu loh. Tapi kalau kita 5 saset apa segala macam ini kan sudah disarankan di sini gitu ya dengan kandungan fruit flow ini. Jadi semuanya itu kan ada data-datanya. Nah, seringkali yang konsumsi ini juga tidak memperhitungkan banyak hal. Jadi logikanya begini misalnya. Mereka hanya memperhatikan, oke, sekarang orang ini loh belum apa-apa, dia tidak masuk rumah sakit, dikasih produk tiba-tiba langsung sesek masuk rumah sakit. Nah, saya kan sudah bilang tadi bahwa proses itu subklinis sudah berjalan 70, 75 misalnya gitu. Pas dikasih produk, pas 80, 85, ya pada saat 85, 90 ya dia harus masuk rumah sakit. Lalu yang disalahkan produk yang dikonsumsi. Kan sering kali orang kali begitu. Pada saat konsumsi produk dianggap segala-galanya adalah produk ini. Padahal produknya aja mungkin baru mulai akan berefek. Lalu masuk rumah sakit meninggal gitu. Ya memang berat, lalu sudah komplikasi, sudah terjadi gumpalan trombosit di mana-mana. Kalaupun dikonsumsi kan butuh waktu untuk membongkar dan menghambat pembentukan yang baru. Tetapi yang disalahkan nanti produknya gitu. Waktu belum konsumsi produk, oke-oke aja kok di rumah ngobrol-ngobrol, tiba-tiba masuk rumah sakit meninggal. Harus hati-hati karena perjalanan penyakit ini kita harus lihat bagaimana. Nah, produk-produk yang AFC pakai ini kan produk-produk yang sifatnya alami dan hanya makanan kesehatan. Artinya menunjang lah ya, seperti kita minum es jeruk gitu. Ya, efek negatifnya apa? Ya, vitamin C-nya naik gitu. Terus gimana? Kalau minum kebanyakan gimana? Wah, saya kalau per jeruk sampai 30, 40 enggak apa-apa ya. Kalau mau sampai 100 pun enggak apa-apa. Kalau jeruknya manis ya. Tetapi kalau kebanyakan sekali, 1 ember jeruk gimana? Ya pasti muntah-muntah gitu. Nah, kita takar dengan baik lah. Dan tiap orang membutuhkan takaran yang beda-beda. Beberapa downline itu konsumsi lalu bilang, dok kok nggak ada efeknya? Oh coba tingkatkan. Begitu ditingkatkan 5 hari kemudian dia bilang, wih langsung keluhannya di lutut itu hilang. Saya ada video testimoninya. Artinya apa? Badan tiap orang kan tidak sama ya, penyerapannya dan reaksinya juga tidak sama. Nah karena itu ayolah. Tapi yang jelas kalau kesedikitan itu jelas tidak berefek ya. Nah daripada kita bertujuan untuk sesuatu yang artinya yang serius di sini untuk penanganan COVID ya. Penanganan COVID yang obat-obatan semua juga mati-matian sekarang juga masih bingung gitu. Kasih antivirus juga masih kontroversi gitu ya. Jadi ya mau penanganannya gimana? Tidak ada ruginya kalau kita makan makanan kesehatan yang relatif aman ya karena cuma makanan, lalu punya efek seperti ini yang bahkan obat pun bisa boleh dibilang kalau di sini kan kalah telak gitu ya. Kemampuannya jauh lebih kuat yang fruit flow, efek sampingnya boleh dibilang tidak ada ya. Lalu waktu berhentinya juga kalau perlu operasi apa cepat. Nah tentu dengan begini nih jauh lebih nyaman daripada obat. Makanya saya sering ketawa juga kadang-kadang ada member yang dia kencing manis lalu konsumsi produk lalu gulanya turun. Nah pada saat gulanya mulai rendah nggak dimonitor terjadi efek samping lalu telepon saya bilang oh ini karena gulanya coba diukur begitu gulanya rendah
yang di stop harusnya adalah obatnya, tapi dia nggak tahu yang di stop produknya gitu. Nah itu keliru gitu. Ngapain minum obat seumur hidup dengan segala efek sampingnya? Harusnya produknya yang dilanjutkan, obat di stop, sehingga suatu ketika mudah-mudahan beruntung regenerasinya bagus ya bisa lepas obat, kan itu yang diharapkan gitu. Waktu Dok mau tanya, kalau kasusnya orang usia 45 tahun didiagnosa dokter ada autoimun di darah. Jadi sel darah merahnya sering turun sampai 80.000 sampai 90.000. Nah, apakah bisa dibantu dengan subarasi? Sementara subarasi itu kan ada paten regenerasi sel. Apa bisa menaikkan sel darah merah, menaikkan produksi sel darah merah? Sementara kalau naik trombositnya, tubuhnya itu akan menganggap trombosit yang naik ini sebagai ancaman. Kira-kira ada solusi nggak, Dok? Oke, untuk autoimun memang kita biasa berikan SOP ya. Dan saya sudah melihat pada beberapa orang yang autoimun hasilnya bagus banget gitu. Termasuk kalau yang mudah kita lihat mungkin yang manifestasi, yang penampakan autoimunnya pada kulit ya, langsung kelihatannya kulitnya langsung membaik. Nah ini juga pada adik ipar saya sendiri juga terjadi ya, dia langsung bagus itu kulitnya, reaksi-reaksi autoimunnya yang dulu boleh dibilang menghilang gitu. Nah sel-selnya kembali normal. Jadi kembali lagi saya ingatkan ya bahwa bukan naik lalu naik terus gitu. Trombositnya naik lalu terjadi berlebihan lalu terjadi pengumpalan trombosit seperti kalau kena COVID. Ini satu hal yang salah ya, salah kaprah. Jadi yang terjadi ya dia naik sampai normal. Loh kok pinter? Ya itulah keuntungannya kalau makanan kesehatan ya atau beberapa obat tradisional itu seperti itu. Kalau obat itu beda. Kalau obat itu kan gini, tekanan darah tinggi harus diapakan? Ya dikasih penurun tekanan darah. Kalau dikasih penurun tekanan darah, ya tekanan darahnya turun. Kalau orang normal dikasih penurun tekanan darah, ya akan jadi rendah, kan begitu. Tapi kalau produk-produk yang alami ini fungsinya tuh menormalkan gitu. Jadi homeostasisnya dibikin balance lagi, normal lagi, sehingga yang tinggi ya jadi normal gitu. Yang rendah juga bisa jadi normal. Loh kok bisa? Ya memang itulah mekanisme kerjanya kan banyak. Jadi nggak usah khawatir yang konsumsi kebanyakan lalu trombositnya jadi tinggi sekali, lalu terjadi error dan lain sebagainya gitu ya. Itu nggak perlu seperti itu karena ya pasien-pasien yang mengalami HB-nya rendah dan lain sebagainya tentu akan sangat diuntungkan ya. Saya ada juga seorang teman dokter di daerah Banyuwangi yang dia heran sekali karena ada pasien yang kena anemia aplastik lalu darah merahnya itu nggak ada gitu sehingga harus transfusi 2 kantong tiap minggu. Bayangkan ya 2 kantong. Nah ternyata begitu dikasih produk ini dari hari pertama sudah rasanya enak ya, beberapa hari itu akhirnya dia nggak mau transfusi. Pada saat tidak transfusi ya sepintas tampak darahnya turun karena kan yang awal nih dari kasus setelah transfusi sekian tingginya. Kemudian berapa saat kan pasti sel-sel ini yang ditransfusi ini ada yang mati ya sehingga kelihatannya turun sedikit, tetapi setelah itu langsung naik, langsung baik gitu. Nah, dia sendiri heran, wah kok bisa begini efeknya? Ya, inilah kelebihan produknya ya. Jadi penggunaan produk-produk ini kita nggak usah terlalu khawatir berlebihan karena relatif safe ya. Mungkin Pak Niko segala macam juga sambil guyon-guyon membuktikan itu ya bahwa nggak apa-apa kok. Agus ya yang kena COVID banyak sekali konsumsinya. Beliau biasa aja malah gejalanya nggak ada ya. Anaknya juga nggak ada. Anak wanitanya, anak prianya juga nggak ada ya. Hanya istri aja yang ada sedikit, itu pun cuma anosmia beberapa hari, udah selesai gitu. Nah, ini yang kita harapkan. Kalaupun kena, karena memang kita belum punya kekebalan terhadap virus, kenanya pasti kena kalau belum kenal. Tapi kalaupun kena, lalu gejalanya jadi ringan. Kalaupun kena, lalu pulihnya cepat. Ini yang diharapkan sebenarnya. Tapi nggak usah khawatir, wah nanti akan terjadi berlebihan. Jadi trombositnya hiperaktif seperti ini, seperti kalau kena COVID ini terjadi platelet agregasi. Mungkin begitu agak.